misalnya ibu bapak menanam, kemudian bikin biopori, bikin sumur resapan, bikin takakura, bikin komposter dan sebagainya, itu termasuk problem. Termasuk juga ada kader jentik nyamuk, PHC, banyak sekali sekarang yang mungkin merasakan gitu ya, didampingi dari Undip, didampingi dari, saya terima kasih Pak Agus Tuntas kemarin, termasuk yang terdekat lah, harus gitu ya, harus gitu. Saya malu kalau nggak gitu, ini hobisnya provinsi gitu ya, harus ini mau aktif nih. Terima kasih Kota Semarang tuh aktif banget mengajak perguruan tinggi untuk terlibat di dalam kegiatan program. Jadi perguruan tinggi kalau terakhir tadi pengakuan itu di caranya gimana? Ya Bapak Ibu harus didaftarkan di dalam namanya Sistem Registry Nasional Pengendalian Perubahan Iklim. Ini kalau diceritakan nggak selesai bahasa hari, karena komponennya banyak. Ibu Bapak yang sudah pengalaman dan nanti saya akan memberikan waktu untuk testimoni gitu ya. Apa yang membuat Bapak Ibu tetap bertahan melakukan kegiatan-kegiatan ini? Pasti karena dukungan kelembagaan masyarakatnya itu kuat, gitu ya. Waktu itu di Tugurejo itu semua di mana-mana gitu ya, ditanya sama Pak Suryo waktu dia menanya, Bu, kenal nggak sama Bu Tati gitu? Bu Tati itu guru saya, ini apa meskipun ini suka apa nanya gitu. Menanyakan kabar maksudnya, menanyakan kabar gitu. Tapi saya senang, saya belajar dari beliau, saya belajar cara mengelola bank sampah, saya diajarin. Ya itu yang namanya hukum bestari, supaya bisa menularkan ke tempat-tempat yang lain. Nah sarannya itu yang paling utama, harus bisa mengajak tempat yang lain. Ini kayak MLM itu loh, iya kan? Tadi saya sampaikan, ini tuh komitmen PBB, artinya pemerintah Indonesia pasti akan tetap melanjutkan upaya adaptasi dan mitigasi yang sudah dilakukan, apalagi melalui program komunitas untuk iklim. Kita untuk kita gitu, yang ngomong bukan saya, bukan gitu, yang ngomong Bapak Ibu sendiri dari lokasi problem. Nanti kami, Pak giliran ini ya untuk isi acara ya, oh iya gitu. Acaranya malam-malam, jadi malam Jumat malam kalau nggak salah, terus Selasa ya waktu itu, lupa saya. Jumat ya ini ya, Jumat malam habis Isya pakai Zoom, kami yang fasilitasi, umumnya santai, pakai sama rebahan boleh, tiduran boleh gitu kan. Itu sharing gitu. Cuman sayangnya ini setelah kita memberikan testimoni, apa sih yang sudah, bagi yang sudah pernah melaksanakan ya, apa sih manfaatnya? Gak ada manfaatnya untuk saya gitu. Seringkali saya ditanya itu, nah terus ini manfaatnya apa gitu. Nah silahkan, ada yang bisa testimoni, monggo. Nah terakhir, karena ini workshop, kami mohon Bapak Ibu bisa mengisi, ini survei sederhana Pak Agus, nanti akan kami share ke Pak Agus juga hasilnya. Ini survei sederhana. Ada beberapa hal begini yang perlu kami tanyakan atau sampaikan. Yang pertama adalah tadi salah satu aspek dari COVID adalah tentang bagaimana kita terkait dengan pemanasan global dan penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, seperti kita ketahui secara global itu ada program ENDC yang ditargetkan tahun 2030 dan net zero emission 2050 atau lebih cepat. Mungkin dari sektor transportasi yang di Semarang yang saya soroti yang tadi saya sepakat dengan bisa memberi bahwa untuk mengurangi transportasi adalah dengan menggunakan transportasi umum dan juga tidak banyak memakai kendaraan pribadi. Nah yang perlu kami sampaikan begini, bagaimana program program terkait dengan tadi ya ENDC 2030 dan NZE 2060. Yang kedua, kalau kita berbicara tentang penanganan iklim tentu harus melibatkan ahli, dan saya sepakat. Nah yang mungkin perlu
usaha dunia industri yang bekerja. Nah, selama ini kalau dari betul ya kita hampir semua perguruan tinggi di Semarang terlibat dalam program ini. Dan dari media juga saya lihat beberapa kegiatan media yang terlibat dengan masyarakat jelas sangat antusias. Dan sekarang bagaimana dengan industri ada strategi khusus yang kita gunakan untuk bisa meningkatkan kontribusi dari industri. Ya, Bu Yudi Arya Dewi dari Proklim Bank Sampah RW 4 Kelurahan Berdesari Kota Semarang. Ya, terima kasih dari wawancaranya sangat bagus sekali. Nah, kalau di kami itu untuk inovasi memang kami sering menjalankan juga ya. Kemudian untuk pendampingan dari anak-anak KKN gitu, itu kita ada di KWT sudah ada. Cuma yang di bank sampahnya kita belum pernah nih ada ini mahasiswa mau ke bank sampah rekan itu belum ada. Mungkin belum tahu juga. Nah, ini dari kami mungkin dari DLH bisa merekomendasikan jika ada mahasiswa nanti yang mau ke bank sampah rekan juga kami lakukan di tempat kami di mungkin dan kolaborasi dengan bank sampah juga. Dan untuk kenapa kami menjalankan Proklim ini tentunya adalah yang pertama adalah untuk mengimplementasikan seluruh program pokok PKK yang semuanya itu ada di KWT, bank sampah, Rupin, itu semuanya ada di seluruh program pokok PKK. Dan kami ingin mengajak ibu-ibu, anak dan remaja Karang Taruna itu untuk terlibat. Jadi mereka ini ya. Saya mau memberikan semacam pernyataan atau testimoni. Benar sekali, sebelum saya mengenal apa itu Proklim, sebetulnya saya itu pada waktu itu dihadapkan pada kerentanan di tempat kami, yaitu kerentanan tentang sampah, kemudian air dan longsor. Sama sekali nol, kami itu nggak tahu yang namanya Proklim. Kemudian bank sampah itu setelah kami jadi RW baru itu kami ikut pelatihan bank sampah, itu pun karena kelurahan memberikan kesempatan untuk kami belajar. Bahkan pada waktu itu belajar ke bank sampah Paguyuban Kota Semarang. Ya, yang jadi guru saya itu di RW 3 Tangga. Beliau malah mengatakan, "Lah saiki muridku malah koyo ngono." Tadinya saya itu muridnya, saya sudah melesat, beliaunya masih jalan di tempat. Ya karena apa? Karena kami dihadapkan pada kerentanan itu. Saya harus bergerak. Kemudian ini kalau cerita di tempat saya itu di RW 8 Sambiroto, Kelurahan Sambiroto, itu semua perumahan konkret, semua tebing semua itu jadi TPS, jadi tempat sampah. Yang tadinya sementara jadi sementahun. Karena apa? Ya karena warga kami itu sudah berada di zona nyaman dia. Cara berpikirnya, sampah kalian di sekolah buang bebek, sampah kalian di buang bebek. Ya itu. Terus akhirnya kami pada waktu itu ada dari DLH itu ada lomba Proklim peringatan Proklim. Waktu itu kami disuruh ngisi, padahal Bu Care waktu itu yang menerima. Kami disuruh ngisi, ya kami isi. Ternyata itu kecelakaan sebetulnya. Karena apa? Wong yora mudeng ngisi, akhirnya isi lho kok duremen. Setelah diucap dari daerah, loh ini nggak benar ini. Lah sing ngerti kalau ora iso apa? Proklim merah mudeng ngisi, akhirnya apa? Ya akhirnya disurvei langsung, kemudian kita cocokkan nilai kita itu 60 berapa? Ya. Ya, pertama kali ya, akhirnya maaf ya. Nah,
kami diberikan kemudian biopori dan sumber resapan. Nah, ini tergeraklah kami, terus terang tergerak. Aku kudu iso nyingkirke sampah sing ono tebing. Piye carane? Nah, kami terus bergerak begini. Ini dari bank sampah, kami terus terang program ini dari bank sampah. Kemudian kami diarahkan dari DLH, kemudian setelah itu kami mendirikan bank sampah dan LPS, lembaga pengelola sampah. Sampah kami jemput dari rumah ke rumah. Konsekuensinya yaitu tadi dari rumah ke rumah, setiap rumah harus membayar sampah. Itu ya seperti sampah ini. Istri saya itu tiap ada ini arisan PKK ya istilahnya, dia masuk memberikan edukasi ke ibu-ibu PKK itu cara pilah sampah terus menerus edukasi terus menerus. Kalau enggak ya nanti khawatir saya, orang diedukasi nanti kalau meleset, ya akhirnya jadi lagi buahnya ke tebing lagi, terus menerus. Akhirnya jadilah kami terus tebing-tebing bersih, kemudian pembuangan sampah nggak ada lagi karena sampah dijemput dari rumah. Setelah itu kami diikutkan lomba proklim tingkat utama, peringatan KSM Bali Kelurahan Tanjung Mas. Wilayah kami berada di ujung utara, bertepatan dengan laut pesisir utara. Jadi rumah belakangnya sudah laut. Kami ini tidak tahu proklim itu apa sebetulnya, Bapak. Kita belum tahu proklim itu apa. Niatan kami, pemerintah sudah menggelontorkan anggaran yang begitu besar untuk membuat taman, namun tidak ada tanamannya. Nah, saya mencoba mengukur selaku ketua RW, ini panjangnya berapa, kemudian saya punya RT berapa. Nah, ini saya kasih tanggung jawab masing-masing RT. Karena di tempat kami Tambak Lorok itu tidak ada tanaman yang bisa tumbuh kecuali di dalam pot. Nah, dengan niatan dan kami bersama warga masyarakat mencoba melibatkan unsur masyarakat semuanya untuk bergerak merubah image yang ada di wilayah kami. Ayo kita coba bersama-sama kita hijaukan wilayah yang gersang dan asin, karena semua tanaman tidak bisa tumbuh. Nah, dengan niatan seperti itu akhirnya sedikit demi sedikit bisa, dan memang tidak sama dengan wilayah Timburja maupun di Banyumanik yang kata orang kita makan semangka, kita buang bijinya tumbuh dengan sendirinya. Tapi kalau di Tambak Lorok itu 6 bulan sekali kami harus mendatangkan tanah dari Bandungan untuk mencampur, mengkondisikan pH tanah dan sebagainya. Jadi selalu kita olah, karena tanaman semakin besar, akar semakin ke bawah, pasti yang diserap adalah garam, dan itu mesti tidak bisa tumbuh. Berangkat dari itu, Bapak, penghijauan di wilayah kami bisa kami lakukan. Kemudian sampah wilayah kami itu diapit oleh 2 sungai, Banjir Kanal dan Timur dan Barat. Jadi semua sampah akan berada di sekitar pesisir. Kami bentuk bank sampah Pesona Bali. Tujuannya kami membentuk adalah untuk menjawab tantangan atau permasalahan yang ada di wilayah kami. Jadi segala sesuatunya kami bentuk untuk
mengatasi permasalahan yang ada di wilayah. Termasuk saya bentuk KSM Tangguh Bali. Itu tujuannya. Kalau terjadi bencana, kalau kita menunggu dari pemerintah, itu biasanya kalau sudah besar pemerintah baru datang. Nah ini kami bentuk KSM Tangguh Bali ini untuk mengkondisikan jika nanti BPBD datang, itu kita sudah punya data, kita sudah punya langkah-langkah, semuanya kita persiapkan sedemikian rupa. Jadi setelah itu saya membangun wilayah ini di Tambak Lorok ini kan rata-rata hampir 85% nelayan. Yang namanya nelayan tentunya ajaknya di agak ke bawah. Saya coba menggandeng berjalan bersama dengan LPPDN Semarang. Karena saya sendiri ya nelayan juga, jadi ya mencari orang yang bisa memberikan motivasi, bisa memberikan arahan dan sebagainya. Meskipun warga sendiri yang nantinya akan merubah wilayah itu sendiri. Akhirnya baru tahu yang namanya Proklim. Setelah wilayah itu hijau-royo, struktur organisasi semuanya ada. Jadi di belakang ada 6 KSM yang kami bentuk, semuanya untuk menjawab tantangan yang ada di wilayah kami Tambak Lorok. Kemudian dari DLH Kota Semarang secara desain memberikan arahan dan masukan, diajaklah untuk maju lomba pemeringkatan Proklim tingkat Kota Semarang. Alhamdulillah menjadi juara 1 Proklim Kota Semarang. Dari situ warga masyarakat berbesar hati, bombong wilayahku sing dulu itu berbau yang namanya perkampungan nelayan kan amis, kotor, kemudian bapak-bapak itu pakainya usul ibu-ibu kalau jualan ikan ya dasar seadanya dan sebagainya. Nah ini mulai berubah mindset itu. Kalaupun nanti menjual ikan biasanya pakai dasar kasih jaket, meskipun itu jaket apa dan sebagainya mungkin ditutupi. Mindset itu sudah bagus. Nah, kemudian dari daerah Kota Semarang mengajak untuk pemeringkatan ke jenjang yang lebih tinggi, Proklim utama. Kita siapkan semuanya, kita bergerak menuju ke situ. Akhirnya di tahun 2023 alhamdulillah wong pesisir bisa ketemu Bu Menteri kategori utama ke Jakarta bersama teman dan ibu saya Bu Gani. Waktu itu dari Banyuwangi Pedalangan Proklim Lestari. Nah saya bingung, ini usahanya yang utama, tak pikir yang paling utama. Ternyata ada Lestari, kasanya lebih tinggi. Nah sekarang karena sudah 2 tahun, utama harus masuk ke Lestari, pemeringkatan kami mempersiapkan segala sesuatu. Untuk maju ke Lestari tidak mudah. Kita memang harus benar-benar mempersiapkan, tidak bisa instan. Nah, harus ada yang paling utama adalah sebuah dampingan. Kepada bapak-bapak dan ibu-ibu yang ada di sini, saya mohon dengan sangat, yuk kita bareng-bareng merubah wilayah, bekerja sama. Sekali lagi RW 8 ya, RW 8 Tanjung Mas. Sambiloto. Oh ya Tanjung Mas RW berapa? Iya 15. Jadi kalau Sambiloto nih, wah Pak Heru sama Bu Heru ini senior saya ini gitu kan. Apalagi Bu Herunya juga pedah Pak Pur. Bu
Bu Heru itu dereng purna tuh Pak. Masih di Bapeda yang artinya kemudian ya luar biasa untuk menularkan virus kebaikan di virus-virus kebaikan di tempat lain. Nah, barangkali nanti ke depan ini Pak, apa namanya yang Sambiroto itu gimana caranya RW-RW lain Pak di sekitar Sambiroto juga bisa mengikuti jejaknya RW 8. Terus kelurahan sebelahnya Sambiroto itu kelurahan apa gitu? Mangunharjo. Itu juga kalau bisa semua RW-nya bisa kita ajak untuk berkolaborasi dan berkegiatan konkret. Sementara yang di Tanjung Mas sama, nanti barangkali Bapak Ibu ada yang di sini yang dari kelurahan yang dekat-dekat gitu ya dengan Tanjung Mas. Silahkan nanti bisa datang atau belajar atau dolan gitu ya ke Tanjung Mas. Kelebihan dari masing-masing lokasi ini saya lihat punya kelebihannya masing-masing. Tadi Pak Heru cerita dari mulai kali itu penuh dengan sampah sekarang jadi bersih. Terus ditanamin juga ya Pak, nanam jagung, saya kalau sana disuguhinya jagung gitu ya. Nanam jagung, nanam kacang, nanam macam-macam di sana. Bisa belajar ke tempatnya Pak Heru, karena dulu Pak Heru juga belajar di tempatnya Bu Mulyana. Jadi turun gitu ya, nanti kemana-mana si virus-virus kebaikannya bisa kemana-mana. Terus di tempatnya Tanjung Mas, saya kebetulan dulu bekerja di Suara Merdeka. Jadi Tambak Lorong itu salah satu yang selalu saya kunjungi kalau saya mau cari berita. Karena bad news is a good news. Kamu tuh ya Pak, kan di satu kumuh banget gitu loh. Jadi prinsip jurnalis waktu itu saya di tahun 2003 saya jadi wartawan yang suka disuruh floating. Jadi floating itu nyari berita di mana-mana yang itu bisa jadi berita untuk di kota Semarang itu. Nah kalau misalnya pasrah itu saya pasti ke Tambak Lorong, karena yaitu good news is bad news is a good news. Wah yang jelek-jelek itu malah bisa jadi headline di Semarang Metro gitu kan. Nah tapi sekarang berubah. Saya kemarin waktu verifikasi yang problem itu kaget. Kok jadi api ya gitu ya. Luar biasa sekali ya Pak RW gitu. Saya dulu ke situ tuh motor saya taruh gitu ya. Di situ dulu ada ini pedagang-pedagang ikan yang pakai lincah. Ingat saya itu, mungkin sekitar 20-15 tahun yang lalu ya. Pedagang-pedagang pakai lincah gitu jualan ikan. Saya nggak ngerti sekarang itu pada kemana ya? Masih ada? Oh masuk di pasar. Jadi sekumuh itu dulu gitu. Tapi sekarang berubah. Terus yang di tengah sekarang ada semua tanaman gitu ya. Nah kalau mau belajar bagaimana mengubah yang kumuh jadi sekarang bagus, gimana mengajak masyarakat yang ya kalau di Tambak Lorong bisa dibayangkan kan seperti apa, mohon maaf warga yang di sana gitu ya, yang mungkin dulu nggak punya kesadaran untuk mengelola lingkungan. Saya diceritain tuh, wah Bu dulu Bu kambing itu masuk ke dapur. Nah sekarang nggak ada lagi kambing yang masuk ke dapur di Tambak Lorong. Belajar ke Tambak Lorong gitu ya. Belajar bagaimana kemudian masyarakat itu bisa diajak untuk berubah. Nah silahkan langsung kawruh ke Tambak Lorong. Gitu kan Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di Tambak Lorong itu luar biasa, ilmunya bisa ditularkan ke teman-temannya yang lain dan bisa menjadi virus kebaikan. Saya kira mendampingi atau bermitra nggak harus yang kemudian muluk-muluk Pak, dari hal yang sederhana-sederhana saja, dari hal yang yang penting kemudian selalu mau mendengarkan dan memberikan saran. Saya kira itu relasi yang paling penting. Jadi merasa bahwa kita itu ada temannya. Saya yakin Bunda Tati ini kalau di komunitas bank sampah itu seperti inilah senior gitu, yang sesepuh gitu. Jadi belajarnya ke beliau gitu.
Jadi bermitra bisa dengan cara-cara yang sederhana seperti itu. Yang penting intens dan kemudian ada yang mau bergerak. Tadi ada pertanyaan dari ibu gitu ya, nanti kalau bisa ada pendampingan untuk bank sampah. Baik Bu, nanti kami juga dengan Pak Agus akan diskusi. Ini di kelurahan mana Bu? Barusari ya. Oh Barusari berarti dekat ini dong, dekat Karyadi ya. Dekat Karyadi nanti saya kira potensial juga Pak di situ karena padat ya Bu, padat penduduk sehingga memang pengelolaan sampah menjadi penting. Kemudian kalau ada inovasi-inovasi di situ, itu yang Gunung Berita itu bukan ya? Oh bukan. Oh itu Radusari, Barusari belakang pasar Bulu ya. Oh iya Barusari itu belakang pasar Bulu. Oke. Ya, saya kira nanti ada inovasi-inovasi silahkan Bu. Nanti biasanya di sekitar bulan-bulan April Mei kami silahkan mengirimkan, kami nanti memberikan apresiasi untuk inovasi-inovasi itu. Terakhir dari Pak Fuad, meskipun beliau belum hadir gitu, mungkin ke belakang izin bagaimana kemudian kontribusi profit terhadap ENDC atau Enhanced Nationally Determined Contribution itu di atas begitu, ada memang komitmen untuk secara nasional kontribusi Indonesia itu, komitmen Indonesia dalam perubahan iklim itu disampaikan oleh Presiden, termasuk komitmen untuk pengurangan emisi. Lalu kontribusi program ini apa gitu? Yang kontribusi program ada di sana gitu. Program itu termasuk dalam kategori sebetulnya awalnya dia diadaptasi terhadap perubahan iklim, tapi kemudian juga ada aksi-aksi mitigasi, sehingga kalau aksi mitigasi pasti tujuannya menurunkan emisi. Tapi kalau adaptasi meningkatkan ketahanan kita terhadap perubahan iklim. Lalu gimana kontribusinya terhadap net zero emission? Tadi bisa dilakukan oleh Pak Heru dan kawan-kawan gitu ya untuk mengelola sampah, itu bagian dari mencapai net zero emission atau zero emission, tidak ada emisi tetapi itu net. Artinya gini, net zero emission itu kita tetap, sampah tetap ada tetapi dikelola. Jadi kita mengeluarkan emisi dengan sampah, tetapi sampah itu dikelola sehingga net zero, nggak ada. Jadi ada emisi tetapi dikelola, ada emisi tapi dikelola seperti